Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat ya. Kita bersyukur hari minggu ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Dengan tema hari minggu ini kita diberikan tema manfaat karunia roh. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang satu memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia rohani setiap kita, dan setiap karunia rohani itu diberikan untuk memperlengkapi orang percaya di dalam pelayanan. Nah, mengapa kita diperlengkapi oleh karunia-karunia roh? Apakah manfaatnya? Manfaat yang pertama, satu, untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan Tuhan untuk kita, yang ada di dalam kita itu untuk memberikan pengertian pada kita, memampukan kita sehingga kita dapat berkata Yesus adalah Tuhan. Selain itu, Roh Kudus itu juga memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia rohani, dan karunia-karunia itu dapat dipakai untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Sebagai contoh, karunia kesembuhan. Seseorang menjadi percaya menerima Yesus sebagai Tuhan setelah ia melihat adanya mukjizat kesembuhan di dalam nama Kristus. Yang kedua, untuk kepentingan bersama atau saling melengkapi. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-7 di mana dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena roh yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Bukan untuk bersaing atau siapa yang lebih baik, tetapi maksud Tuhan adalah agar dapat saling melengkapi, sama seperti anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan mengambil barang, sepasang kaki tidak dapat berjalan ke tempat itu tanpa dilengkapi dengan sepasang mata, juga dengan sepasang tangan. Jadi masing-masing harus saling membantu. Maka marilah kita dengan karunia roh yang Tuhan berikan pada masing-masing kita akan saling melengkapi
saling mendukung satu dengan yang lain. Yang ketiga, untuk memberikan karunia khusus. Di dalam ayat ke-11 dikatakan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Namanya saja karunia, itu sama dengan hadiah atau gift, sehingga karunia Roh itu bersifat khusus dan berbeda. Karunia Roh ini diberikan kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, bukan karena kebaikan atau kemauan kita. Oleh sebab itu, kenali dan temukan karunia Roh yang Tuhan berikan kepada kita dan mengerjakannya untuk melayani Tuhan. Sebagai kesimpulan, bahwa manfaat karunia Roh dalam pelayanan: 1. Untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. 2. Untuk kepentingan bersama atau saling melengkapi. 3. Untuk memberikan karunia khusus. Kita berdoa bersama, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan petunjuk bahwa Engkau memberikan karunia-karunia Roh itu kepada kami. Tuhan, biarlah karunia-karunia tadi dengan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami, apapun itu boleh kami gunakan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita terus memuliakan dan melayani Tuhan melalui karunia Roh yang diberikan Tuhan untuk setiap kita. Selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.